Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 4. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya peristiwa dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita pelajari. Dulu, bangsa Indonesia itu membuat PPKI dan BPUPKI. Apa itu PPKI? PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini salah tulis ya teman-teman. Sebenarnya ini U, BPUPKI. Nah, kurang lebih seperti itu. Proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada banyak sekali proses Indonesia ini berdiri. Salah satunya pembentukan kelengkapan pemerintah, misalnya mengesahkan Undang-Undang Dasar, lalu menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dalam sidang PPKI menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah dan membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, dulu itu pertama kali 8 provinsi. Sekarang ada 34 provinsi. Lalu pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, lalu pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Nah, suatu negara berdiri itu tidak hanya membutuhkan satu unsur, tidak hanya membutuhkan satu faktor, tapi membutuhkan banyak sekali faktor. Contohnya ini pembentukan lembaga pemerintahan, lalu pembentukan komite nasional dan lain sebagainya. Apa tugas PPKI? Nah, tugasnya adalah melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa hasil PPKI pertama? Nah, pada halaman 113 itu juga sudah disebutkan ya teman-teman. Ada banyak sekali hasil sidang dari PPKI yang pertama. Itu ada pada halaman 113 yang atas ABC itu ya teman-teman. Lalu apa tujuan pembentukan KNI? Tujuannya adalah sebagai penjelma akan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Nah, pada tanggal 22 Agustus 1945. Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk PPKI. Nah, pada bacaan tadi ada 8 provinsi ya teman-teman, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu di sini ada profil Ahmad Subarjo. Siapa itu Ahmad Subarjo? Nah, Ahmad Subarjo itu termasuk panitia 9 ya teman-teman. Nah, panitia 9 tersebut beberapa orang, 9 orang yang menyusun Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ahmad Subarjo ini
merumuskan atau mencetuskan kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan, yaitu berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Nah, kurang lebih seperti itu. Ulasan teks. Nah, kita disuruh untuk mencari tahu atau meringkas tentang profil Bapak Ahmad Soebardjo. Ini ada pada halaman 117 ya. Judul teksnya Ahmad Soebardjo. Bagian yang paling menarik, beliau itu ikut menjadi salah satu panitia 9. Informasi pentingnya, Bapak Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, tanggal 23 bulan Maret 1897. Beliau juga menjadi salah satu seorang panitia 9. Pendapat saya tentang teks ini, pendapatnya adalah layak menjadi teladan. Karena apa? Karena mempunyai peran yang besar bagi negara Indonesia. Dan saya menyarankan teks ini karena berisi sikap keteladanan salah seorang pemimpin Indonesia dan juga tentang peran beliau dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nah, jelaskan peran penting dan perjuangan penting yang dilakukan beliau. Ada beberapa peran penting beliau ya. Salah satunya menjadi penengah dalam peristiwa Rengas Dengklok, berperan dalam panitia 9 sebagai perumus dalam naskah proklamasi Indonesia. Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Nah, sebenarnya ini sudah saya ringkas teman-teman. Saya sudah meringkasnya, namun memang kenyataannya jawabannya itu cukup banyak ya. Lalu kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah atau peran Bapak Soebardjo. Sikap seorang pemimpin itu harus rela berkorban, bekerja keras, pantang menyerah, bisa bekerja sama dengan orang lain, mampu menjadi penengah. Nah, lalu ketika kalian menjadi pemimpin, kalian juga harus seperti Bapak Soebardjo. Di Indonesia itu beragam loh teman-teman. Ada beragam kepercayaan. Misalnya di Indonesia itu meresmikan 6 agama, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Yang kedua, mata pencaharian. Keragaman alam menyebabkan mata pencaharian masyarakat itu berbeda. Ketika masyarakat tinggal di pegunungan, maka banyak dari mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Ketika di dataran rendah, dataran tinggi berbeda ya teman-teman. Lalu teknologi dan peralatan. Nah, makin maju teknologi, maka manusia akan semakin mudah dalam pekerjaannya ya. Dalam pembuatan suatu barang atau yang lainnya. Lalu kesenian. Nah, Indonesia itu beragam keseniannya. Saya yakin di tempat tinggal kalian pasti berbeda dengan saya. Kalau saya Jawa Timur, nah keseniannya ada reok Ponorogo dan lain sebagainya. Di kalian apa? Ada pengetahuan, nah pengetahuannya juga makin maju. Lalu sistem kemasyarakatan, nah sistem gotong royong, lalu bahasa. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa loh teman-teman, bahasa daerah. Namun sekarang bahasa tersebut mulai sedikit punah. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama lestarikan bahasa daerah kita. Unsur budaya, nah saya akan memperbesar. Kesenian, tadi kan ada kesenian ya teman-teman. Kesenian itu contoh namanya ketoprak. Keterangannya seni pertunjukan suku Jawa berupa drama tradisional. Lalu ada lagi tadi pada nomor 1 religi atau kepercayaan. Nama ada Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Keterangannya pemerintah mengakui 6 agama resmi.
Lalu tadi juga ada mata pencaharian, misalnya petani dan nelayan. Keterangannya, kondisi geografis mempengaruhi mata pencaharian. Lalu ada teknologi dan peralatan, namanya alat angkut dokar, andong, mobil, dan lain sebagainya. Keterangan, kemajuan ilmu pengetahuan berdampak pada perubahan teknologi. Nah, berdampak pada perubahan transportasi juga ya. Lalu tadi juga ada pengetahuan, nama pengetahuan akan tanaman, keterangan. Pengetahuan bermanfaat untuk membuat obat dan jamu herbal. Lalu sistem kemasyarakatan, gotong royong. Nah, setiap suku di Indonesia mengenal akan istilah gotong royong, namun bahasanya berbeda ya. Lalu bahasa, nama bahasa daerah, keterangan. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Setelah itu, nah di sini kita disuruh untuk menulis identifikasi diri sendiri ya. Nama suku, nah saya itu tinggal di Jawa Timur. Nama suku saya suku Jawa. Rumah adat Joglo, pakaian adat. Nah, pakaian adat di tempat saya itu ada banyak ya. Ada mantenan dan pesaan. Nah, pesaan ini berasal dari Madura lebih tepatnya. Nama senjata celurit. Nama baju adat jebeng tuli. Nah, jebeng tuli ini seperti pertunjukan kalau di Jakarta itu hampir sama seperti Abang None. Nah, kurang lebih seperti itu. Nama tari tradisionalnya Reok Ponorogo. Setelah itu, nah di sini kalian disuruh untuk menarikan tarian ya, tari dengan pola lantai yang sudah digambarkan. Kalian bisa mencobanya di rumah. Di sini ada beberapa gambar gerak yang pertama. Nah, seperti ini. Kak, apa harus dengan teman-temannya ketika mempraktekkan? Tidak, ketika kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah juga tidak apa-apa ya. Nah, yang di bawah ini seperti panah ya. Lalu gerak yang kedua. Nah, silahkan kalian mempraktekkan gerak-gerak tersebut di rumah ya. Lalu ayo mencoba. Nah, bentuk kelompok lalu berlatihlah hingga kelompok kalian kompak. Gerakan-gerakan pola lantai di atas sesuai dengan bakat kalian. Setelah itu, kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, membaca berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mempergerakkan karya tari dengan pola lantai. Yang terakhir, membaca unsur-unsur budaya dengan penuh kepedulian. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah pengucapan, saya salah ketik, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.